Shalom. Hari ini Tante Mei sangat senang boleh menjumpai anak-anak yang ada di rumah. Dan kali ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Jarak tidak akan mengurangi hadirat Tuhan untuk ada di ibadah kita kali ini. Oleh sebab itu anak-anak yang di rumah, mari persiapkan dirimu. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Dan anak-anak harus menyaksikan siaran ini dari awal sampai akhirnya. Nah, untuk itu sebelum kita akan menaikkan ibadah kita kali ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, itu anak-anak di rumah, mari kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Anak-anak yang manis, sekarang kita mau berdoa sebelum kita beribadah. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan Yesus baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Kami serahkan hidup kami, tubuh roh jiwa kami. Sucikan, layakkan kami Bapa. Kami bersyukur dan kami akan bersorak, memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya, 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 amin. Atas kasih anugerah
Yesus, siaplah kami mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Pastinya diberkati Tuhan, karena kita pagi hari ini kita menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mempermuliakan nama Tuhan, Tante Yanti jemput bangkit berdiri. Semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya 4 kali dengan penuh semangat. Tapi sebelum itu Tante Yanti mau tanya, yang penuh sukacita, bersorak, bergembira pagi hari ini, lambaikan tangannya sambil melompat haleluya. Kita sorakan haleluya 4 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sekali lagi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Kita belajar lagu baru ya, sama-sama ikuti gerakannya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apa, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apa. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Bagaimana bisa? Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kita ulangi lagi sama-sama. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apa, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apa. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
memuji Tuhan, kita sudah menari, melompat bagi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Saya. Oke. Duduk yang manis ya, sikap berdoa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan memuji Tuhan, satu pujian bagi Tuhan. Oke, mari adik-adik di rumah ya, siapkan hatimu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan bertahan. Di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku berserah
His holy name. Like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Ayo adik-adik nyanyikan. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tante Vita percaya adik-adik yang di rumah dan tante-tante yang di sini semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke. Jadi tema kita itu dari lagu pertama sampai firman Tuhan, temanya berjalan di atas badai. Baru judulnya saja sudah wow. Bisa nggak kita berjalan di atas badai, Tante Teti? Aduh, kayaknya nggak bisa. Tante Doko bagaimana? Bisa nggak? Saya enggak. Bisa. Bisa kalau bersama Tuhan. Tepuk tangan deh. Ternyata Tante Mei bisa ya kita berjalan ke badai. Karena ada kekuatan Roh Kudus. Oh, ada kekuatan Roh Kudus. Ku kan berdiri di tengah badai. Adik-adik lihat ini laut. Kalau dia mengamuk, wow, perahu yang lagi berjalan di atas air, lagi mendarat di atas air, ya berjalan di atas air, tiba-tiba miring sana, miring sini, bisa-bisa apa Bu Yanti? Bisa-bisa apa? Terbalik. Waktu oleng, tiba-tiba terbalik dan orang-orang di dalam perahu bisa terjatuh. Angin kencang, lalu hujan deras, ya. Begitu pula yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Waktu mereka pergi mencari ikan, ya, padahal ada Yesus di situ. Tapi Yesus, mereka hanya suruh tidur di buritan. Adik tahu nggak buritan? Tante Mei, kira-kira buritan itu kayak apa ya? Kayak kelambu, Tante Prita. Hah, kelambu? Masa di perahu ada kelambu? Disuntit di perahu di ujung-ujung sini. Oh, Tempat perahu di itu ujung buritan. perahu. Bukan kelambu. Bukan di tempat tidur itu. Bisa aja kelambu. Kami begitu. Oh, Kamar. Oh, jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus di perahu pergi mencari ikan nih ya, sampai semalam-malaman tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba angin kencang, badai besar terjadi di laut seperti ini ya. Lalu adik-adik tahu ketika perahu mereka hampir oleng, tiba-tiba, kita mau mati, bisa mati nggak kalau jatuh kita ya? Bisa. Karena di tengah laut bisa mati. Tiba-tiba satu murid bangunkan. Guru, bangun guru. Kita mau jatuh, kita mau binasa, kita mau mati. Karena ada badai yang besar. Wah, tiba-tiba Tuhan Yesus bangun. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama murid-murid? Buanglah aku ke laut. Salah, bukan itu. Tante Yanti. Jangan takut. Gimana keimanmu? Nah itu, Tuhan Yesus ngomong gini sama murid-murid. Waktu Tuhan Yesus terbangun, jangan takut, di manakah imanmu? Ya, Tuhan Yesus itu yang mempunyai langit dan bumi, laut pun punya Tuhan Yesus, semua punya Tuhan Yesus. Hidup kita ini pun miliknya Tuhan Yesus, betul Tante Mei? Ya, miliknya Tuhan Yesus ya. Kita punya hidup, makanya dikatakan tadi, ku berserah. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, waktu kita lagi mengalami persoalan berat, badai itu, kalau Tante Vita mau artikan sama dengan masalah yang kita hadapi. Mungkin penyakit yang adik-adik pernah alami. Ya. Corona, Tante Vita. Iya, akan ke situ. Ya, jadi
ekonomi orang tua kita mulai goyang ya. Dan yang lagi marak hari-hari ini adalah virus corona. Takut. Takut nggak sama virus corona? Tidak kelihatan tapi sangat mematikan. Wah, virus corona itu mengerikan ya. Tetapi sekali lagi saja aku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat di seberang. Kalau kita selalu berseru, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, dalam menghadapi badai ini, dalam menghadapi virus corona ini, tolong kami Tuhan. Berserah sama Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, guru bangun guru, kita udah biasa ini. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, kami tidak mampu. Di situ waktu kita angkat tangan nyanyi, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. Waktu Tuhan pegang seluruh hidup adik-adik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena tangan Tuhan akan turun atas kita, menolong kita, membuat badai corona ini segera berakhir. Amin. Adik-adik percaya? Percaya bahwa corona ini akan berakhir? Percaya. Asalkan dengan iman kita yakin percaya, dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Tante Mei hidup benar itu? Hidup benar itu adalah melakukan dengan setia apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu dia tadi ya. Seperti di dalam Wahyu 3 ayat 10 ya, kalau kita setia menuruti firman Tuhan, maka kita akan terluput pada hari pencobaan. Amin. Ya, oke. Nah, Tante Vita percaya, Tante Yanti, Tante Mei, Tante Teti, Tante Doke ya, kita semua di sini percaya bahwa kita semua ini akan diproteksi oleh kuasa Tuhan. Yang penting tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, tetap membaca firman, karena kekuatan kita yang bisa menolong kita pada akhir zaman ini hanya ketika kita baca firman dan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Oke, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu ketika mereka memanggil, membangunkan Yesus, tiba-tiba Yesus bangun. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tante Doke. Hai laut, tenanglah. Tiba-tiba badai itu berhenti. Waktu Yesus bertindak, Raja di atas segala raja yang punya hidup ini, yang punya langit dan bumi ini, tiba-tiba dia berkata, hai danau, hai laut, berhenti. Tiba-tiba laut tenang seperti ini. Adik-adik lihat ini laut begitu tenang. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan sama Yesus, semuanya akan aman. Amin. Walaupun ada badai-badai sedikit saja ya, yang takut, tidak bisa, saya tidak mampu. Tidak, tapi ketika kita 100% menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada kemenangan. Oke. Nah, dari cerita ini sudah adik-adik ya, cerita ini terdapat dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ke-41 ya. Adik-adik bisa baca nanti ya, buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Nah, akhirnya dari cerita itu, maka perahu mereka tiba-tiba tenang, mereka bisa kembali ke daratan. Oke, demikian firman Tuhan yang singkat pada saat ini, dan Tante Vita percaya, tante-tante yang ada di sini semuanya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema, jadi berkat buat kita semua. Oke, demikian firman Tuhan. Sampai bertemu kembali. Shalom. Shalom. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada anak-anak. Semoga firman ini dapat memberkati anak-anak yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita kali ini. Nanti jemput semua anak-anak bangkit berdiri. Kita akan berdoa akhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Semoga firman ini dapat memberkati anak-anak yang ada di rumah. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjaga anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
adik-adik. Wah, ibadah kita di pagi hari ini sudah usai. Adik-adik, jangan lupa loh, hari Minggu jam 11 kita akan menemui ibadah begini lagi ya. Jangan lupa loh, jam 11 hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang tercinta. Dah. Kehidupan